Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yashr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabu asy-syahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzi taghaw fil bilad faksaru bihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza tukkatil ardu takkan takka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahul dzikra yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahud dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudaw wa nura wa rahmah. Fadzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajar, demi waktu fajar. Demi waktu fajar ini ulama macam-macam ya menafsirkannya. Ada yang dimaksud adalah fajar di hari raya Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah itu ya. Nah, itu fajarnya pagi harinya. Fajar itu kan apa nggih? Masuknya waktu subuh itu fajar. Jadi terbit fajar, fajar itu warna apa namanya? Kemerahan di ufuk timur sana ya, yang melintang gini. Nah, itu fajar. Fajar itu ada fajar sidik, ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar yang horizontal yang melurus itu masih belum masuk fajar. Tapi kalau warna merahnya sudah melintang ini sudah masuk fajar, sudah masuk subuh. Nah, ini ya. Ini.
sebagian pendapat yang lain wal fajrnya ya sholat fajar, bukan waktunya tapi sholatnya, sholat fajar itu sholat subuh kan itu ya. Terus walayalin asr. Nah, ini yang perlu saya tekankan ini. Walayalin asr dan malam-malam 10. Malam-malam 10 ini Al-Fajri ternyata dalam pembahasannya membahas tentang Idul Adha ini. Tentang Idul Adha ini. Walaupun judulnya Al-Fajr tapi nanti penafsirannya ini membahas tentang Idul Adha. Walayalin asr dan malam-malam 10. Malam-malam 10 di bulan Dzul Hijjah kan gitu. Jadi malam-malam 10 di bulan Dzul Hijjah. Allah bersumpah dengan 10 malam bulan Dzul Hijjah, itu artinya 10 hari. Karena kalau Arab tuh nyebutkannya biasanya malam, bukan hari ya, bukan 10 hari nih, tapi 10 malam. 10 malamnya ada 10 hari, 10 malam itu kan ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa Allah bersumpah dengan layalin asr? Karena menurut ulama 10 malam 10 hari awal Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 akhir bulan Ramadan. Oh, ini ya. Jadi 10 awal Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan di 10 akhir itu ada satu malam yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Namanya Lailatul Qadar kan gitu. Tetapi di 10 awal Dzulhijjah ini ada keutamaan seperti orang yang keluar jihad membawa hartanya, mati hartanya habis. Oh, gitu ya. Nah, kan gitu. Jadi orang yang mati syahid, hartanya habis, itu lebih baik daripada pahala beribadah 1000 bulan. Kan gitu. Menurut ulama kan gitu. Maka itu lebih baik di 10 awal Dzulhijjah. Dan ini kebanyakan masyarakat kan belum paham ya, belum tahu. Sehingga tidak banyak atau belum banyak masyarakat yang bersungguh-sungguh mencari fadilah ini tadi, mencari fadilah seperti orang yang mati syahid, hartanya habis tadi. Kan. Nek yang 10 akhir Ramadan kan pun viral ya. Nek akhir 10 akhir kan sungguh-sungguh do bengi do harus do ngeleng-ngeleng kae lho. Tapi untuk yang 10 awal Dzulhijjah ini masih banyak orang yang belum ngelengke. Padahal itu lebih baik daripada 10 akhir bulan Ramadan. Nah, menurut ulama kan seperti itu. Yang itu. Ya, fadilah tadi kan berdasarkan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kan Rasulullah menyampaikan amal soleh ya. Amal soleh di bulan 10 awal bulan apa tadi ya? Dzulhijjah itu tidak ada yang menyamai kan ya. Tidak ada yang menyamai amalan di awal 10 bulan Hijjah. Para sahabat kan bertanya ya waktu itu, walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah kata Nabi. Kecuali orang itu berangkat jihad membawa hartanya, mati hartanya habis. Nah, itu baru sama dengan orang yang beramal di awal bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini amal soleh ya. Amal soleh. Terus amal soleh itu apa? Amal soleh itu amal yang menghasilkan pahala. Amal soleh itu amal yang menghasilkan pahala. Amal soleh ini biasanya digabungkan dengan orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kan gitu Pak. Orang beriman mesti beramal soleh. Yang bisa disebut amal soleh hanya amalan orang beriman. Ya, kan gitu. Orang tidak beriman walaupun melakukan kebaikan tidak disebut amal soleh. Orang beriman melakukan sholat itu amal soleh, melakukan puasa
disebut amal soleh, melakukan sedekah amal soleh, menolong orang amal soleh, kan ini ya. Baca Al-Quran amal soleh, kan itu. Sedangkan kalau orang tidak beriman, bangun masjid pun tidak amal soleh, tidak disebut amal soleh karena tidak mendapatkan pahala, kan gitu. Ya, ini amal soleh. Maka dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk banyak beramal soleh, kan, supaya mendapatkan fadilah tadi. Apa ya terserah. Mau baca Quran, baca Quran. Cuma tidak ada hadisnya, tapi baca Quran. Nargetke ya dewe-dewe ya, karena memperbanyak ya paling ora 10 awal Dzulhijjah itu katam. Oh, katam baca Quran ya 30 juz. 10 hari ini saya target katam. Sehari 3 juz. Wah, gitu. Itu. Ini solusi sing doran didit niku lho. Kan modal labab, nggih ta? Sing randidit iki minta solusi. Puasa kan lebih ngirit lagi iki wong randidit iki. Puasa. Kalau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu lebih afdol. Nek gonge tok ya tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah nggih. Tapi kalau mau puasa 1 tanggal 9 itu lebih afdol kan lebih banyak. Dan itu akan layalin asar itu kan gitu. Wis bae ini saya puasa apa? Puasa Dzulhijjah, puasa awal Dzulhijjah 9 hari dilakoni. Nah iki ya sing ora didit iki. Terus napa neh? Salat. Salat ya sing ora didit ya iso. Salat memperbanyak salat sunah. Nah, kan gitu. Itu amal saleh nggih. Contoh nek sing didit nggih banyak sedekah. Nah, banyak sedekah. Gonge nyembelih korban. Yen sing didit, ora didit kan ra iso nyembelih korban. Serah didit ra korban ra gelem ngoyak anggo amalan sing gratis-gratis ya tambah ketinggalan to nggih. Ya kudu doyak amalan sing gratis-gratis ora didit. Mengko nek sing didit ya nglakoni sing gratis iki tambah ketinggalan to nggih. Kaya kasuse zikir ba'da salat niku to nggih. Zikir ba'da kan orang-orang miskin ya Rasulullah. Surga yang tinggi-tinggi diborong orang kaya-kaya. Kata Nabi lho kok iso? Lah nggih. Kula salat wong sugih ya salat. Kula poso wong sugih ya poso. Giliran wong sugih sedekah kula mboten sedekah. Nah, tinggal. Terus Nabi, tak kei amalane. Sing iso nututi wong sugih-sugih, nggih. Kowe nek bar salat wajib maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33, ditutup la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu. Do diamalke karo wis wae iki amalan gratis wis moya. Mari bar do salat do dikir-dikir. Lah wong sugih iki ya mau pecah-pecah do maumi. Akhirnya wong sugih iki melu-melu. Wah iki do ngamal ya melu-melu wae. Dari orang miskin kembali lagi harus kula sing wong sugih-sugih nggih ngamalke niku nggih. Ya senasibmu lele nek cara saiki. Nasibmu wis ora iso ngoyak karo wong sugih-sugih mau. Kalah bisa sedekah. Nah, siap harus sedekah. Gonge nyembelih kurban. Sadurunge gong niki ya banyak belum dijalankan nggih. Napa? Ngundang buka puasa wong poso Arafah niku lho. Nggih kan dereng ngetren to nggih. Dereng ngetren niku nek puasa Ramadan wis ngetren. Nggih. Kan itu. So tanggal 9 niku poso Arafah yo deneke buka bersama. Tak undang ning nggon aku. Nah, buka bersama. Lah nggih. Kan itu. Nah, niku kan belum banyak nggih. Masjid-masjid belum banyak yang menjalankan nggih. Nek sing puasa Ramadan kan masjid-masjid penuh akeh nggih. Nah, ya wis pokoke kesempatan amal saleh iki sing ada peluang dikerjakan, ada peluang dikerjakan. Kan gitu lho nggih. Kita ini jangan meremehkan amalan sedikit pun. Enek peluang dilakoni. Ngoten lho nggih. Jangan dibanding-bandingke. Puasa Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah.
itu menghapus dosa setahun yang lewat dan yang akan datang. Kemudian ditanya tentang puasa Asyura 10 Muharram, menghapus dosa setahun yang lewat. Dibanding aku nggak menis poso Arafah, saiki Muharram rasa poso ya aku. Wong ganjarane oke. Arafah menghapus dosa setahun yang lewat yang akan datang. Aku wis nglakoni. Saiki Asyura 10 Muharram kan setahun yang lewat. Kan ke Arafah nggak menis nglakoni, boleh Muharram rasa wae. Oh. Nah, ini. Jangan begitu. Kenapa? Ya nek poso Arafah ditampa, nek pede men aku nggak menis poso. Wis Arafah poso. Ya apa jelas ditampa posone ya ini. Maka jangan membanding-bandingkan amalan sithik ra dilakoni, wis dilakoni. Jangan, kabeh dilakoni. Wah, ngene. Nek gur ngono rasa poso Arafah ra apa-apa. Lah salat itu kan sudah menghapus dosa nggih. Salat zuhur menghapus dosa antara subuh sampai zuhur. Salat asar menghapus dosa antara zuhur sampai asar dan seterusnya. Berarti ra poso Arafah kan ra apa-apa wis dihapus nganggo salat. Dari Jumat itu menghapus dosa dari Jumat sampai Jumat tambah 3 hari malah 10 hari. Wah, tapi kan semuanya dijalani itu lho nggih. Masalah ibadah PDW iki urung dijamin sempurna nggih, urung dijamin sempurna 100%. Maka jangan dibanding-bandingkan. Itu maka ada peluang jalannya, ada peluang dijalani. Nah nggih. Nggih, dadi walayalin asar tadi nggih. Nah, itu gitu. Jadi apa menurut ulama itu lebih bagus daripada 10 akhir bulan Ramadan. Ini. Wasaf'i wal water, dan yang genap, saf'i itu genap, wal water dan ganjil, witir. Allah juga bersumpah dengan genap dan ganjil. Ini penafsirannya juga macam-macam. Ada yang dihubung-hubungkan dengan tetap dihubungkan dengan Idul Adha. Asaf'i wal water itu, saf'i itu tanggal 9 Arafah, tanggal 10 Dzulhijjah, genep nggih. Wal water itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kan tanggal 9 ganjil lah nggih, 9 ganjil 10. Sebagian lagi ini tentang hari tasrek. Wasafil water hari tasreknya. Hari tasrek itu ada tanggal 11, 12, 13. Nah, yang tanggal 12-nya kan ganep. 11 dan 13-nya ganjil. Kan ini. Nanti ada apa? Banyak penafsiran nggih, walaupun maknanya berdekatan. Ada wasafil water itu wasaf itu yang berpasang-pasangan, yang berpasang-pasangan. Terus berpasang-pasangan itu ada Allah menciptakan kan berpasang, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ya nggih. Ada senang, ada susah. Kan berpasang-pasangan, berlawanan tapi dianggap berpasangan. Lawannya itu dianggap berpasangan. Laki-laki dan perempuan kan lawan jenis, tapi itulah berpasangan. Dan ini. Dan lagi ya Allah itu menciptakan itu ya seperti itu. Hitungan itu kan ada yang ganjil, ada yang genep. Gitu. Ada yang mengatakan asafi itu tadi nggih, berpasang-pasangan tadi. Wal witernya itu Allah. Allah itu witir, gitu nggih. Allah itu kan 99 namanya, witir lah ganjil. Maka innallaha fitr wa yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan suka kepada yang ganjil, kan itu nggih. Kan itu. Jadi asaf itu berpasang-pasangan, makhluknya Allah maksudnya. Wal witernya itu Allahnya sendiri, Allah itu ganjil. Ya, ini 99 namanya ganjil. Dan nanti dikasih innallaha witrun wa yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan suka kepada yang ganjil. Ini ada ulama beramal dengan hadis tadi. Allah suka kepada yang witir itu apa-apa dibikin ganjil. Apa-apa. Mangan ki ya pokoke pulukane le ganjil. Dihitung iki.
Diitung. Madang ya diitung, sendokane iki diitung ganjil. Wah, jenengan pun nate mboten nggih. Madang diitung sendokane sak piring kok engko tak gawe ganjil sendokane. Nek sing biasane kurma, nek kurma nggih ya, kurma kur telu ngitungnya gampang. Mangan kurma ganjil biasa. Nah, itu nggih. Mangan kacang. Diitung ganjil, itu lho nggih, diitung ganjil. Nek padune ngeleh kok mangan tahu wis loro wis jingkas men ganjil. Padune ngeleh, padune seneng. Ganjil kok ora siji ae mau ngono. Ganjil ning milih le telu nek panganan. Sampai apa ten? Ngonceki pisang. Ngonceki pisang lho. Ngonceki pisang iki ya didadekke napa? Anune ping 3, napa jenenge? Lah nggih, kulite iki digawe 3. Engko nyokote ya digawe ganjil pokoke nen. Nek gedhange dawa ping 3 ya kelelegen. Kan digawe ganjil. Lah ada orang sing gitu. Pokoknya karena Allah suka ganjil, apa-apa dibikin ganjil. Nanti lagi. Itu berdasarkan Allah suka yang ganjil. Tapi hadis letes itu enggak ada. Itu artinya dia berijtihad gitu saja nggih. Allah suka yang ganjil, kok apa-apa tak gawe ganjil. Nah, nanti lagi. Itu kan gitu. Ngombe ngene iki sak gelas ini digawe ganjil, mboten pisan. Mboten pisan langsung ngono mboten, ning digawe ganjil. Ngoten lho. Jadi mboten sak gelas diunjuk terus glogok-glogok-glogoken mboten itu. Nek kaya unta. Ya ngoten lho nggih. Jadi njuk ngit gawe ganjil. Ngoten nggih. Punya anak. Nah, digawe ganjil nek iso. Nggih. Ganjil terus sing akeh mboten nggur siji. Wong Allah ndhawuhne sing akeh kok. Nggih. Makanya kan Rasul itu napa? Memberi kriteria nggih. Memberi kriteria perempuan yang dinikah itu al-walud al-wadud. Perempuan yang kriteria itu kriteria napa tadi? Kriteria fisiknya nggih, kriteria zahirnya itu al-walud al-wadud. Al-walud itu yang peranak. Peranak. Banyak anaknya. Kok ngerti? Lha iki sedulure akeh kok. Berarti iso insyaallah anake ya. Oke. Tapi kula pilih sing anak tunggal kok. Lah ngopo warisane men malah. Oh. Anak tunggal warisane malah. Terus yang wadud penyayang. Nggih, penyayang. Jadi dia anak penyayang kepada suami, penyayang, ora galak ngono nggih. Ndak dadi penyanyi, ndak dadi lagu nggih, bojo. Galak. Gitu ya. Itu jadi ngerti nih ya ditanyakan ada orang dekatnya jadi galak apa penyayang. Nah, kan itu. Kan itu. Malah mau tekan nggon dia anak barang dituju barang. Ganjil nggih, ganjil. Rada menyimpang. Nanti Nabi itu memerintahkan mengkanan-kanankan nggih. Jadi apa-apa sing tengen sik. Apa-apa sing tengen sik. Dalam kebaikan ngoten nggih. Aku klambi, aku kathok, tengen sik jumatan iki bagian tengen sik potong rambut sing bagian tengen sik, sandal tengen sik. Sampai nek mangan jagung. Mangan jagung ngertos mangan jagung. Nek niki jagung. Ini mangane kok kene. Jadi teko tengen sik, jadi berakoti tengen terus ngiwa. Kok tengen ngiwa. Ngoten niku. Niku gitu. Untuk mengkanan-kanankan ini sampai gitu. Sampean ora gagas ngene, ora tau gagas ta nggih. Iki supaya ne mengkanan-kanankan mendahulukan yang kanannya ora tau gagas nggon mangan niku lho, mangan jagung bareng niku. Mangan jagung. Begitu nggih. Pun niku wasaf iwal qadar.
Walaili idza yasar, walaili dan demi malam idza yasar telah berlalu, maksudnya sebagian telah masuk waktu malam. Yang awal tadi telah masuk waktu fajar untuk memulai siang, sedangkan ini demi malam, artinya setelah demi waktu ketika sudah mulai masuk malam. Kalau di ayat pertama kan fajar, masuk waktu fajar, memulai waktu siang. Nah ini walaili idza yasar. Dan malam ketika berlalu, maksudnya sudah masuk waktu malam. Nah, kan. Hal fi zalika, hal apakah atau bukankah zalika yang demikian itu qasamun sumpah lidhi hijr bagi orang yang mempunyai hijr. Hijr itu akal. Nah, sebagian hijr itu dari kata penyekat atau pencegah. Maka dikatakan akal, orang kalau punya akal dia mempunyai pencegah untuk berbuat maksiat gitu. Wong nek dia akal, akalnya akan orang menggunakan akalnya, dia akalnya itu mencegah dari kemaksiatan. Hijr itu kan. Hijr sendiri artinya batas nggih. Makanya nanti kalau di Mekah itu, di Ka'bah itu ada Hijr Ismail ini, kan Hijr itu artinya pembatas juga. Batas ini. Hijr Ismail ini, pembatas. Itu sebenarnya pembatas bahwa itu sebetulnya masuk dalam Ka'bah. Maka orang tawaf enggak boleh melewati dalam hijr itu tidak boleh, harus di luar hijr. Kan lengkung ngeten nggih. Lengkung ini. Nah, kan gitu. Harus melewati luar hijr. Nah, karena dulunya hijr Ismail itu memang masuk dalam Ka'bah. Kan itu. Hijrnya Ismail. Itu. Jadi itu sumpahnya orang-orang yang punya akal gitu. Alam taro, tidakkah? Apakah tidak taro engkau melihat? Maksudnya memperhatikan. Kaifa bagaimana fa'ala berbuat rabbuka rabb kamu bi'ad kepada kaum Ad. Irama dzatil imad, yaitu kaum keturunan Iram, dzatil imad yang mempunyai bangunan yang tinggi. Imatnya kan dari arti tiang ya. Kayak cagak, bangunan yang tinggi. Allati yang belum atau tidak yuhlaq diciptakan atau dibangun misluha semisal itu fil bilad di dalam negeri. Artinya ini kita disuruh belajar sejarah, ya, sejarah. Apa enggak perhatikan itu loh sejarahnya kaum Ad itu, keturunan Iram itu. Nah, ya. Dia itu orangnya tinggi-tinggi, mempunyai bangunan yang tinggi, yang megah, kan ya. Tapi itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang punya kekuatan tinggi-tinggi, punya bangunan yang kokoh, yang bagus, tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kekafirannya. Lho apa nih Muhammad, umat kamu sak dengkule wong-wong, sak dengkule wong-wong Ad, dengkule Nabi Adam. Lah nek Nabi Adam iki dhuwure 30 meter ae dhewe mrek. Dhuwure karo tengah meter kan sak dengkule nggih. Kira-kira. Sak dengkule ra ono. Sak kemiri. Sak kemiri. Nek napa jenenge? Nek standar ini sak dengkul kan berarti seperempat wong nggih. Sak dengkul sak seperempat wong to nggih. Gol, gini sak budak seperempat wong. Berarti nek Nabi Adam iki dhuwure 3 meter kan dengkule 7,5 meter nggih. Dengkule 7 meter setengah awake dhewe. Sak kemirin. Itu dihancurkan oleh Allah wong sing apa?
Orang yang kuat-kuat itu saja Allah menghancurkan udah wong sing gawe ya Allah. Apalagi kita ini. Kita yang kecil-kecil ya luwih gampang kan nggih. Dengan akal manusia saja jelas kita lebih mudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak memperhatikan itu? Oh, kan itu. Wasamuda dan kaum Samud, alladzina yang jabu, mereka itu memotong asyara, batu-batu besar, bilwad, di lembah. Sebagian ini nanti bukan memotong tapi ngerowoki. Jadi kaum Samud itu bikinnya rumah itu di gunung-gunung, gunung-gunung dikerowoki tangan ngono. Saking kuwate. Rasa kanggo bur, rasa kanggo kerowoki. Gawe gua dienggo gawe omah. Saking kuwate kaum Samud itu. Ah ya. Di sini kalimatnya pakai memotong ya, memotong batu-batu yang besar di lembah. Artinya gunung renungan terbuat dari batu-batu ya. Potongi dibikin rumah. Itu pun juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan apa enggak memperhatikan itu? Kan itu. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun. Wow, Fir'aun yang memiliki al-autad, bala tentara. Pasak-pasak maksudnya bala tentara. Kan ya. Fir'aun sing kerajaannya besar, tentaranya banyak, kan nggih. Sampai kekuasaan sang bencana sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Wah ini nggih. Iso gaya bang ijone napa jenenge? Abang ijone wong gampangane kan ini nggih. Kan. Tetapi bagaimana nasibnya Firaun? Tenggelamkan oleh Allah di laut. Oh ini nggih. Kan ini. Tentaranya banyak tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Nah, itu kan yang menghancurkan Allah langsung ya. Artinya kan mengejar Nabi Musa, nyebrang, tenggelamkan. Oh, kan gitu. Itu gitu. Fir'aun itu alladzi, orang yang taghaw, mereka itu melampaui batas fil bilad, di dalam negeri-negeri ya, karena mengaku dari Tuhan, dia semena-mena terhadap rakyatnya. Fa'aksaru, maka mereka berbuat banyak. Fiha, di dalam negeri itu al-fasada, kerusakan. Buat kerusakan di negeri itu. Kan. Membuat kerusakan apa? Ya melanggar aturan Allah itu membuat kerusakan gitu. Yang kerusakan yang besar itu adalah melanggar aturan Allah. Yang dirusak itu tatanan Allah. Bukan hanya merusak fisiknya bumi, bukan hanya merusak fisiknya negeri, tetapi yang lebih besar melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Fasoba, maka menimpakan alaihim kepada mereka. Rabbuka, Rabb kamu, sauta itu cambuk ya. Adab siksaan. Nah, kan. Jadi disiksa, dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Nah, ini contoh-contoh nggih. Dan ini pun ketika Fir'aun diceritakan di dalam Al-Qur'an, kaum Ad diceritakan, kaum Samud diceritakan, orang itu nek dasare kafir, malah maido. Al-Qur'an ki apa? Al-Qur'an isine mung dongeng wong biyen. Nah ngono tok, malah gur dipaido bahwa Al-Qur'an itu hanya dongeng, isine mung dongenge apa? Dongeng aku ya iso dongeng gampane kan lho. Lha ini bukan dongeng, ini berita. Nah, ini nggih. Supaya diambil pelajaran. Iya bener, ini cerita, sudah lewat. Ning diceritakan itu supaya kalian mengambil pelajaran, bukan hanya sekedar untuk meninabubukkan. Nah, makanya ketika menceritakan kejadian-kejadian itu mesti disimpulkan, diambil pelajarannya, kan gitu.
Kan nek jenengan nyeritake kepada anaknya, ceritake ya, tak ceritani ini. Wah, terus diambil kesimpulane, itu lho dinasihati lho iki lho. Wong nek kufur kepada Allah sidane dianjurke. Kowe aja nganti kufur kepada Allah. Lho wong ki nek curang akhirnya yang lho nek wong jujur akhirnya. Nah itu supaya diambil pelajaran, bukan hanya sebagai cerita menina bobokan saja. Nah, kan itu. Inna rabbaka nyarab kamu labil mirsad sungguh napa mengawasi benar-benar mengawasi. Ini kisah orang dahulu ya, artinya terus kembali kepada awal apa namanya, awal dari surat ini ya, supaya beramal di awal-awal Dzulhijjah. Jangan jadi orang-orang yang kufur kepada Allah, karena orang yang kufur kepada Allah walaupun kuat itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di surat Inna A'taina itu nggih, Inna A'taina kal kausar. Sebenarnya aku telah memberikan telaga kausar kepadamu Muhammad. Sebagian kausar itu nikmat yang banyak. Itu Allah biasanya sebelum memerintahkan itu ngelingke pemberiannya dulu. Ya, nggih. Nek kita ndak boleh ngungkit-ungkit pemberian nggih. Nah Allah, kowe iki tak kei nikmat yang banyak lho Muhammad. Wis to? Eling to? Saiki kowe salat, to kowe mbeliya kurban. Fasholli li rabbika. Benar, kamu menyembelih karena Allah. Niatannya itu hanya karena Allah. Wanhar, sholat dan menyembelih kurban. Nah, ini. Sholat itu mensyukuri nikmat pemberian Allah yang berupa apa jenenge? Kesehatan, berupa kenikmatan iman gitu ya. Itu dengan sholat itu dipraktikkan Rasulullah SAW dengan sholat malam, mensyukuri nikmat. Itu dipraktikkan dengan mensyukurinya dengan sholat malam. Kalau diberi rezeki harta, sebagiannya apa namanya diberi apa? Harta itu salah satu bersyukurnya adalah dengan menyembelih korban. Nah itu nih, begitu. Nah, nanti ba'da Isya insyaallah kita bahas fikih korban ya, secara garis besar. Untuk ba'da maghrib saya cukupkan saja karena sudah dit ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.